I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengungkapkan kunci kesuksesannya saat sprint dan persiapan menuju balapan MotoGP Portugal 2023. Ini bukan sekadar towing. Keberhasilan Marquez mencetak pole position saat kualifikasi MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2023, menjadi sensasi. Marquez bak memutarbalikkan prediksi yang memandang sebelah mata dirinya dan Honda karena performa kurang memuaskan saat balapan. Kendati demikian, si semut dari Cervera tetap mendapatkan kritik karena dinilai memanfaatkan pembalap lainnya. Catatan waktu lap terbaik Marquez diraih dengan mencuri angin alias slipstream di belakang pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini. Berkat membuntuti Bastianini, pembalap mega bintang itu meningkatkan kecepatannya dan membukukan rekor lap tercepat MotoGP yang baru di Portimao. Towing, demikian trik ini disebut, telah menjadi tradisi Marquez sejak Honda tertinggal jauh dari pabrikan-pabrikan lainnya. Dengan mencuri angin pembalap bisa meningkatkan catatan waktu lap, di mana ini penting untuk mendapatkan posisi start sedepan mungkin. Praktik towing menjadi pro dan kontra karena tidak dilarang dalam regulasi, tetapi merugikan pembalap yang dimanfaatkan karena rentan kalah cepat pada akhirnya. Sebenarnya bukan hanya Marquez saja yang melakukan hal itu. Hanya saja, nama besar sebagai juara dunia 8 kali membuat si semut dari Cervera lebih menonjol daripada pembalap-pembalap lainnya. Selain itu kengototan Marquez dalam mengikuti pembalap tercepat, termasuk ikut masuk ke pit lane hingga menolak pergi walau diusir, menjadi pembeda. Marquez pun tidak malu untuk mengakuinya. Dengan Honda sekarang, kami butuh slipstream. Ini bukan cara paling sopan untuk membukukan waktu lap, kata Marquez dalam interview di Parc Ferme. Tapi ini adalah salah satu kekuatan saya dan saya harus memanfaatkannya. Selain itu tidak mudah membuntuti pembalap, imbuhnya. Meski demikian, bukan berarti tidak ada peningkatan apapun yang dilakukan Marquez dan timnya sendiri kecuali memanfaatkan lawan. Marquez membeberkan adanya peningkatan berkat penyesuaian gaya berkendaranya. Menariknya, saran ini justru datang dari timnya. Tentu saja saya tidak akan secara gamblang mengatakan apa saja yang mereka katakan kepada saya, ucap Marquez merahasiakan, dikutip dari Speedweek. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, dijatuhi long lap penalti karena memicu insiden dengan Fabio Quartararo di sprint race MotoGP Portugal. Sprint race perdana MotoGP berlangsung di sirkuit internasional Algarve, yang dimenangi oleh rider Ducati, Francesco Bagnaia. Sebaliknya, Mir menelan kekecewaan. Ia hanya melewati 13 tikungan sebelum terlibat kontak dengan Quartararo. Pembalap Yamaha terlempar ke belakang, namun berhasil kembali ke posisi ke-10. Meskipun tetap saja pulang dengan tangan hampa, karena hanya 9 pembalap teratas yang mendapatkan poin. Insiden tersebut ditinjau oleh Race Direction. Mir dianggap terlalu ambisius dan menyebabkan kontak dengan pembalap nomor 20, yang sangat mempengaruhi balapan mereka. Ex-rider Suzuki itu dianggap tidak bertanggung jawab. Mir dijatuhi hukuman 1 putaran panjang yang harus dijalani pada balapan 24 lap hari Minggu. Honda sempat mengajukan banding atas hukuman tersebut, namun ditolak oleh panel steward MotoGP sehingga sanksi tetap berlaku. Sebelumnya pada Sabtu dalam sesi tanya jawab dengan media, Mir merasa bahwa ia dan Quartararo tidak bersalah dalam insiden tersebut dan tidak menyangka akan mendapat penalti. Dalam gambar terlihat jelas, Quartararo mencoba, seperti di setiap tikungan, untuk menyalip seseorang, kata Mir. Dia tetap di sana tanpa menyalip, membuka sedikit jalur. Saya menyalipnya dari sisi dalam dan ketika dia kembali saya menabraknya. Saya pikir itu bukan kesalahan Fabio karena dia tidak melihat saya. Tapi itu juga bukan kesalahan saya karena saya mengendarai motor di garis. Saya tidak menyalip atau melawannya. Saya tidak mengharapkan penalti. Jauh dari itu.